Di ruang kelas sederhana, belajar tumbuh menjadi makna, bukan sekedar menghafal, melainkan memahami dan merasakan. Pembelajaran mendalam mengajak berpikir kritis, menemukan arti setiap proses. Kurikulum berbasis cinta menuntun dengan empati, memanusiakan setiap peserta didik. Guru hadir sebagai pendamping, menyalakan semangat, menumbuhkan potensi, dan mendidik dengan hati. Inilah pembelajaran yang bermakna, menggabungkan ilmu dan cinta untuk masa depan yang berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu penguji uji kinerja UKM PBG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 25010911329, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 LBTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Selasa, tanggal 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran IPAS, materi pokok sistem pencernaan, kelas 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Sukses is the best. Oke anak-anak, kita cek kehadiran dulu. Siapa kira-kira yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Saya cek. Zanuba Kirizia Kolbi hadir. Azalea Hadir. Zakira Aura Ingga Hadir. Arsya Mazaya. Oke. Anak-anak mohon duduk tegap sebentar. Yang tegak ya. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan sambil memejamkan mata. Kita tenangkan pikiran kita beberapa detik ini. Cukup. Ini betapa pentingnya pernafasan bagi kita. Bab kemarin kita sudah mempelajari bab pernafasan. Ya, selain pernafasan kita juga nanti belajar tentang pencernaan. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu. Mohon yang datangnya lebih awal tadi siapa? Haki. Oke, Mas Haki minta tolong dipimpin doa temannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'ihya syariat wa idhatil jahli fardalillahi ta'ala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidani ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Allahumma nawwir qalbi binurika kama nawwartal arda
binuri syamsika wa qamarika abada birahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Al-Fatihah. Sekarang kita akan menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Garuda Pancasila. Monggo Ananda, Mbak Adel bisa dipimpin. Yang lain berdiri. Mohon berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, pernahkah kalian itu merasa sakit perut ketika habis jajan sembarangan? Pernah. Mengapa ya ketika kita itu makan itu makanan itu kadang bisa membuat kita itu menjadi energi dan juga kadang bisa membuat sakit. Kira-kira kenapa? Makanan yang bagaimana yang bisa menjadi energi untuk kita? Makanan yang sehat. Terus makanan yang bagaimana ketika makanan tersebut membuat kita itu sakit perut? Makanan yang tidak sehat. Oke, terima kasih. Nah, dalam agama Islam, tubuh kita ini adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga. Rasulullah SAW bersabda, jasadmu memiliki hak atas dirimu. Ini berarti kita harus menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan sistem pencernaan kita. Nah, hari ini kita akan belajar untuk memahami organ-organ pencernaan apa saja yang ada di dalam tubuh kita. Terus juga kita belajar bagaimana mereka bisa bekerja sama. Nah, kita juga akan belajar bagaimana cara menjaga agar sistem pencernaan kita ini bekerja dengan baik sebagai bentuk cinta kepada diri kita sendiri dan wujud syukur kepada Allah. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ada bisa punya lagu sistem pencernaan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus, makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi, lalu masuk kerongkongan ada gerak dari sakit,
pepsin, enzim renin, juga asam klorida pencernaan di lambung secara kimiawi, pencernaan di lambung secara kimiawi, terus masuk usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh, sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar akan diserahkan ampas, ampas dibuang keluar lewat anus. Itulah pencernaan dalam manusia harus diketahui oleh kita semua, harus diketahui oleh kita semua. Janganlah sampai lupa dalam pola hidup sehat agar kita terhindar dari sakit berbahaya, agar kita terhindar dari sakit berbahaya. Sistem pencernaan kita wajib dipelihara sebagai wujud syukur pada Tuhan Yang Esa. Nah, dari video lagu barusan yang sampean pahami, kira-kira organ pencernaan itu ada apa aja? Mulut satu, terus kerongkongan, terus lambung, terus usus halus, terus Usus usus besar, terus rektum anus, dan kurang anus. satu, rektum. Rektum itu letaknya di dekatnya anus. Ya, berarti ada berapa pencernaan? 7. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Pinter sekali. Di dalam proses pencernaan tadi terdapat 7 organ. Nah, apa sih pencernaan itu? Pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih kecil sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Proses ini terjadi di saluran pencernaan yang terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama yang kita sebutkan tadi. Nah, ini proses yang ada di dalam mulut. Pencernaan dimulai di mulut. Gigi menghancurkan makanan menjadi lebih kecil. Kemudian air liur membantu memecahkan makanan dengan enzim amilase. Ya, kemudian lidah mendorong, kan ada lidah, itu mendorong makanan ke belakang menuju kerongkongan. Kemudian yang ada di kerongkongan ini ada namanya gerakan peristaltik ya, mendorong makanan hingga lambung. Nah, setelah itu masuk ke proses pencernaan yang ada di lambung, anak-anak. Di lambung itu makanan itu bercampur dengan asam lambung dan enzim pepsin. Tadi sudah belajar di lambung itu ada enzim pepsin. Proses ini membantu memecah protein menjadi lebih kecil. Jadi dipisah-pisah. Terus kemudian makanan yang sudah menjadi cairan itu disebut kimus ya. Kimus. Apa? Kimus. Nah, setelah proses ini lanjut ini menjadi cairan. Kemudian setelah menjadi cairan kimus itu dilanjutkan ke usus halus. Nah, setelah dari lambung kimus itu masuk ke usus halus. Nah, empedu dari hati, jadi sedekat-dekatnya lambung itu ada hati. Itu empedunya itu dari hati dan enzim dari pankreas membantu memecahkan lemak, karbohidrat dan protein. Nah, di dalam usus halus itu ada penyerapan sari-sari makanan. Jadi kalau makanan kita itu bergizi, diserapnya itu di usus halus ini. Ini ya. Kemudian usus halus juga menyerap nutrisi penting melalui dinding usus dan masuk ke dalam darah. Lanjutkan di usus besar. Nah, setelah melalui usus halus, sisa makanan yang tidak dicerna masuk ke usus besar. Air dan mineral diserap di usus besar, jadi diperes di usus besar.
Sisa makanan yang tidak diperlukan akan dibentuk menjadi feses, disimpan di rektum. Disimpan dulu di rektum. Kemudian baru dikeluarkan melalui anus. Rektum itu dekatnya anus. Nah, terus kemudian nutrisi apa yang dibutuhkan tubuh? Ada karbohidrat, yaitu sumber energi. Seperti apa karbohidrat? Yang bisa mencetakkan nasi, bagus. Kemudian ada protein. Protein ini untuk membangun dan memperbaiki sel. Kayak apa protein? Daging. Ada protein hewani, ada protein nabati. Nabati kan dari tumbuhan kayak tempe. Kalau hewani itu dari telur, daging, kayak gitu ya. Dan ada lemak. Lemak ini adalah cadangan energi. Jadi fungsinya lemak itu berfungsi juga, tapi untuk cadangan energi. Kemudian ada vitamin dan mineral, menjaga fungsi tubuh. Kemudian juga air, membantu proses pencernaan dan mengatur suhu tubuh. Lanjut ke fungsi masing-masing nutrisi. Kayak tadi, karbohidrat itu fungsinya apa? Untuk energi, untuk aktivitas sehari-hari. Kita kalau enggak makan nasi biasanya lemes, iya apa enggak? Ya. Terus kemudian ada protein. Protein itu membangun otot. Ya, dan jaringan tubuh, contohnya daging itu, daging, telur, kacang-kacangan. Terus lemak memberikan energi cadangan dan melindungi organ dalam, contohnya minyak mentega, alpukat, dan lain-lain. Terus vitamin dan mineral menjaga kesehatan tulang dan kulit dan organ tubuh, contoh buah-buahan, sayur-sayuran. Terus air itu menjaga tubuh tetap terhidrasi dan mendukung proses metabolisme. Nah, kesimpulannya adalah proses pencernaan ini mengubah makanan itu menjadi zat yang bisa digunakan oleh tubuh. Setiap organ dalam sistem pencernaan memiliki fungsi penting dalam memecah dan menyerap makanan. Tubuh kita memerlukan nutrisi seimbang untuk tumbuh dan tetap sehat. Ada yang mau bertanya? Bu, apa yang terjadi pada lambung ketika kita tidak makan? Untuk meremas makanan kan lambung yang dari gini. Kalau ketika ada makanan, ini masih bisa bergerak. Kalau misalkan ini kosong, tidak ada makanan, maka dinding lambung ketemu dinding lambung, ini akan dempet terus. Dan ini akan menjadi tipis, ini yang menjadikan kalian sakit mah nantinya. Jadi makan itu penting, biar tidak sakit. Sekarang kita akan membentuk kelompok. Sudah membentuk kelompok, saya akan bagikan LKPD-nya. Sekarang tugas kalian adalah bekerja sama kelompok, berdiskusi bersama temannya, menentukan jawaban teka-teki silang ini. Ini kalau jawaban mendatar, pilihannya pertanyaan yang nomor 1 misalkan, nutrisi yang terkandung dalam telur, ikan, dan daging apa? Dijawab di sini. Nutrisi apa namanya? Fahimtum? Terus kalau yang menurun, ini misalkan nomor 3 menurun ke sini, nomor 3 ke sini berarti tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan apa namanya? Oke anak-anak, sudah diskusi kelompoknya, pastikan lembar jawabannya itu rapi, disiapkan nanti kita ada yang presentasi. Nah, sebelum itu saya ingin tahu semangatnya. Tepuk semangat!
Semangat. Oke, saya minta kelompoknya Mbak Zia dulu untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil Perkenalkan kami dari kelompok 1. ya, ingin mempresentasikan yang mendaftar ya. Ya, coba yang mendaftar apa saja, Mbak? Organ tempat terjadi penyerapan nutrisi. Yang lain dengarkan. Jawaban saya usus halus. Betul? Betul? Cukup sekian presentasi kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Organ tempat dimulainya proses pencernaan makanan. Mulut. Apa jawabannya? Mulut. Mulut. Organ tempat dimulainya proses pencernaan makanan. Mulut, betul? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Organ pencernaan pada manusia yang kamu tak ketahui. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Nah, betul? Organ pencernaan manusia dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Terus berikutnya. Sudah ada yang mau bertanya? Setuju? Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan 3 cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. 1. Memakan makan sehat. Makan makanan sehat, terus 2. Olahraga. 3. olahraga, 3, terus Menjaga pola makan. menjaga pola makan, betul? Setuju? Oke, terima kasih. Ayo, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi urutan proses pencernaan itu dimulai dari apa? Mulut, terus kerongkongan, terus lambung, terus usus halus, usus besar, rektum, dan Anus. fungsinya mulut apa tadi? Mengunyah makanan menjadi kecil. Fungsinya kerongkongan menelan atau mendorong makanan ke dalam lambung. Fungsinya lambung memecah makanan, Membantu memecah protein menjadi kecil. iya, atau bercampur dengan asam lambung dan enzim, ya. Kemudian fungsi terus setelah melambung termasuk usus halus, fungsinya usus halus menyerap sari-sari makanan. Usus besar menyerap air, dan rektum menyimpan ampas, ya. Terus dikeluarkan melalui anus. Nah, sekarang Ustazah Nisa punya permainan. Nah, tiap kelompok menunjukkan yang mana ya? Milih yang mana ya? Saya mulai ya.
langsung jawab ya. Langsung sekalian saya nilai juga. Kita mulai. Kelompok 1, pilih nomor berapa? Sebelas. Oke, perhatikan. Nah, perhatikan zat makanan berikut. Ada mineral, serat, lemak, protein. Zat makanan yang terkandung dalam daging ayam ditunjukkan oleh nomor. Zat utama makanan yang terkandung dalam daging ayam apa aja? Yang terkandung dalam ayam apa? Apa jawabannya? Protein dan lemak. Hah? Protein dan lemak, betul. Nah, nomor berapa? 4. Vitamin. Ye, betul. Berikutnya. Organ manusia ditunjukkan oleh nomor berapa? Kelikan. Nih, oke. Ye, betul. Sudah anak-anak, mari kita refleksi bersama. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya sistem pencernaan itu adalah proses mengubah makanan menjadi energi. Kemudian, nah setiap organ pencernaan itu memiliki fungsi yang saling berkaitan. Dan juga makanan sehat itu sangat membantu kerja sistem pencernaan. Kemudian menjaga pencernaan adalah termasuk bentuk cinta pada diri kita dan wujud syukur kepada Allah. Nah, kira-kira apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Kira-kira apa? Apa? Mengetahui tentang pencernaan. Ya, mengetahui tentang Sistem pencernaan. sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita, bagaimana mereka saling bekerja sama. Terus kemudian organ pencernaan mana yang menurut kamu tuh yang paling penting yang mana? Organ pencernaan yang paling penting? Lambung penting, dan semuanya itu sebenarnya penting karena satu kesatuan. Ya, semuanya penting. Terus bagaimana cara kalian menjaga kesehatan pencernaan di rumah? Kira-kira apa? Olahraga, menjaga pola makan, terus Makan makanan yang sehat. makan makanan yang sehat dan bergizi. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Masih semangat untuk menjaga organ pencernaan kita? Masih. Di rumah jangan lupa makan makanan yang sehat. Oke, untuk minggu depan kita akan belajar tentang nutrisi. Akan kita kuat lebih mendalam lagi belajar tentang nutrisi ya. Dan juga minggu depan tolong kalian bawa bekal menu sehat dari rumah kalian. Nah, sudah cukup sekian anak-anak. Kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes.